materi penulisan berita langsung atau strike news ya. Saya kira ini materi yang dasar, sangat penting, dan hukumnya wajib dikuasai oleh siapapun yang belajar jurnalistik, saya kira. Seandainya saya jadi wartawan senior dan melakukan seleksi terhadap calon wartawan di media tempat saya bekerja, salah satu persyaratan wajib yang harus saya lihat adalah kemampuan calon wartawan itu dalam menuliskan strike news atau berita langsung itu. Kalau dia tidak bisa, langsung saya coret tentu saja ya, karena memang ini persyaratan minimal. Nah, teman-teman sekalian, supaya kita bisa menguasai atau bisa menulis berita langsung atau strike news dengan baik, maka kita harus memahami ya struktur penulisannya bagaimana, gaya penulisannya bagaimana, dan unsur-unsur minimal yang ada dalam berita strike news itu apa saja ya, supaya bisa kita praktikkan. Nah, teman-teman sekalian, sedikit saya beri gambaran terlebih dahulu bahwa strike news itu model berita yang penulisannya itu langsung ya. Oleh karena itulah strike news juga disebut sebagai berita lempeng atau berita langsung. Jadi ketika kita menuliskan berita ini, kita langsung, atau dalam ungkapan bahasa Jawa, tas-tes pada yang penting gitu loh. Yang penting apa ya, langsung dikatakan, tidak ada basa-basi atau berlebih-lebihan, tidak ada. Nah, jenis model berita ini dikembangkan karena para pembaca biasanya punya kebutuhan mendesak untuk segera mengetahui pokok-pokok informasi apa yang kita beritakan itu gitu loh. Nah, dengan menyajikan berita yang langsung, maka pembaca dalam sekali baca bisa memahami informasi pokok yang kita sampaikan melalui berita. Nah, ini biasanya model berita strike news atau berita langsung ini sangat cocok kalau digunakan untuk menuliskan berita-berita yang memang mendesak harus disiarkan kepada masyarakat. Misalnya berita tentang potensi bencana, berita tentang kematian, berita tentang kecelakaan lalu lintas, kemacetan, atau misalnya event-event tertentu yang harus segera disikapi oleh masyarakat. Pendaftaran mahasiswa baru kalau di bidang pendidikan, pendaftaran siswa baru, dan sebagainya. Sehingga dengan menuliskan secara langsung, pembaca bisa memahami, meresapi isi informasinya dalam sekali baca. Itu prinsipnya begitulah ya, kenapa ada model berita langsung semacam itu. Nah, teman-teman sekalian, apa yang harus ada dalam berita langsung itu? Secara tradisional atau secara konvensional, berita langsung itu harus memuat unsur-unsur yang sering disebut dengan 5W1H ya. 5W itu apa? What, when, where, who, dan when ya. Apa aja tadi itu? What, when, where, who, dan why gitu ya. 5W dan 1H-nya itu how. Nah, kalau kita sudah memiliki 6 unsur informasi itu, 6 unsur informasi itu bisa kita olah dan bisa kita tuliskan atau kita jadikan sebagai berita langsung. Nah, dari informasi yang kita kumpulkan tadi, kita tinggal menstrukturkannya. Nah, struktur penulisan berita langsung sendiri sering disebut sebagai piramida terbalik ya. Piramida terbalik itu bentuknya begini ya. Nah, konsep piramida terbalik itu digunakan untuk menggambarkan bahwa dalam penulisan berita langsung, unsur-unsur yang paling penting itu diletakkan di bagian paling awal. Sangat penting, penting, kurang penting, misalnya gitu. Nah, model ini sekali lagi didesain supaya masyarakat bisa memahami informasi yang paling penting, mendapatkan informasi pokoknya itu sekali baca, gitu kan, informasi yang kita tulis dalam berita itu. Nah, kalau teman-teman sudah memperoleh informasi tentang 5W1H, kemudian sudah tahu struktur beritanya, struktur naskahnya, maka saya kira teman-teman sudah bisa mulai menuliskan berita strike news. Hanya saja pengalaman saya dalam melatih teman-teman mahasiswa menulis strike news, tantangan paling besar mahasiswa adalah kesulitan memilih angle atau sudut pandang. Katakanlah begini, kita sudah berada di lapangan, sudah memperoleh informasi banyak dari narasumber, dari hasil observasi. Informasi itu menumpuk gitu ya. Nah,
Kadang-kadang wartawan pemula atau teman-teman mahasiswa yang baru belajar menulis berita ini bingung. Informasi yang menumpuk ini saya harus tata mulai dari mana. Nah, saya kira yang harus dilakukan pertama kali adalah memilih angle atau sudut pandang. Peristiwa itu akan kita lihat dari sudut pandang apa. Nah, mencari sudut pandang menurut saya bisa dilakukan dengan cara menetapkan satu informasi apa ya yang paling penting. Misalnya dalam sebuah peristiwa kecelakaan lalu lintas. Peristiwa kecelakaan lalu lintas itu bisa saja unsur yang paling pentingnya adalah who atau siapa yang terlibat. Misalnya karena melibatkan selebritas, melibatkan tokoh publik, atau melibatkan orang-orang yang memiliki keunikan, misalnya ya. Atau bisa saja unsur paling penting dalam kecelakaan lalu lintas itu adalah unsur di mananya, where-nya ya. Karena misalnya terjadi di tempat yang tidak lazim, tempat yang unik, misalnya di depan gubernuran, di depan kantor wali kota, di depan Istana Merdeka, misalnya ya, itu bisa menjadi pintu masuk atau entry point kita untuk menuliskan berita. Atau bisa juga, misalnya dalam berita kecelakaan lalu lintas itu ya unsur yang paling penting adalah unsur when-nya misalnya. Kenapa when-nya bisa menjadi menarik? Misalnya karena bersamaan dengan peristiwa tertentu yang memiliki kemenarikan, misalnya suatu kecelakaan misalnya terjadi tepat ketika Idul Fitri misalnya, atau ketika di sebelahnya terjadi sedang berlangsung acara apa, misalnya begitu. Nah, kalau kalian atau kita sudah bisa memilih sudut pandang, kita bisa bangun strukturnya menjadi lebih mudah ya, dengan cara menempatkan informasi-informasi paling penting di paragraf paling awal, kemudian diikuti dengan informasi-informasi pendukung. Nah, kalau kita sudah bisa menuliskan strike news, kemudian langkah berikutnya adalah dengan melakukan penyuntingan untuk memastikan bahwa berita yang kita tulis itu memenuhi unsur atau memenuhi prasyarat sebagai berita yang baik. Penyuntingan itu bisa dilakukan terhadap dua unsur, yaitu penyuntingan isi dan penyuntingan bahasa. Kalau penyuntingan isi pastilah ya harus dilakukan karena kita harus memverifikasi, memastikan informasi yang kita tulis itu sudah akurat, betul, itu ya. Nah, yang perlu saya tekankan di sini adalah penyuntingan bahasa. Pengalaman saya ketika mengajar jurnalistik pada teman-teman, ada kecenderungan teman-teman mahasiswa ini menuliskan kalimat jurnalistik itu berpanjang-panjang, mungkin karena pengaruh dari ketika mereka menulis makalah ini. Padahal salah satu doktrin atau salah satu aturan wajib yang harus kita penuhi dalam menulis berita adalah kalimatnya itu sederhana, kata dan kalimatnya itu harus sederhana supaya memudahkan pembaca untuk memahami secepat mungkin informasi yang kita tulis. Nah, kalimat yang sederhana itu bagaimana? Kalimat yang sederhana itu kalimat yang menurut saya pendek-pendek sajalah. Kemudian strukturnya itu tidak rumit. Sebisa mungkin menuliskan kalimat simplek atau kalimat tunggal. Kalaupun tidak perlu amat, nggak usah menulis kalimat kompleks, kalimat majemuk, apalagi menulis kalimat majemuk kompleks. Karena kalimat seperti itu cenderung membingungkan pembaca. Ya, jadi pastikan kita menulis kalimat-kalimat yang pendek saja. Kalimat yang pendek itu berapa panjangnya gitu. Tidak ada rumus pasti sebenarnya ya, tetapi saya pernah baca uraian yang ditulis oleh Mas Andreas Arsono bahwa kalimat yang di bawah 5 kata itu kalimat yang sangat mudah dipahami, kalimat yang di bawah 10 kata itu masih mudah. Nanti berjenjang, semakin panjang itu menjadi sulit, semakin sulit dan sangat sulit gitu ya. Jadi sebisa mungkin tulislah kalimat berita itu yang pendek-pendek saja. Itu yang pertama. Yang kedua, diksinya juga harus sederhana. Diksi atau pilihan kata itu dengan cara memilih kata-kata yang hidup di masyarakat, kata-kata yang orang sekali baca itu langsung tahu maksudnya gitulah. Nah, karena itulah dalam penulisan berita kita perlu menggunakan diksi yang yang sederhana itu, yang kalau orang baca itu langsung mudeng gitulah. Dengan cara bagaimana? Menghindari istilah-istilah akademis, istilah-istilah yang terlalu teknis. Nah, kalaupun ada unsur atau istilah teknis yang memang harus dicantumkan, kalau memang harus dicantumkan ya nggak masalah dicantumkan, tapi sebisa mungkin diberikan penjelasan yang membuat pembaca itu mudah memahaminya.
Ini penting karena berita itu kan didesain untuk dibaca oleh sebanyak mungkin orang, tidak tersegmentasi secara ketat ya, tidak seperti skripsi atau seperti produk hukum. Semakin banyak bisa dibaca oleh masyarakat, maka akan semakin bagus gitu. Berita prinsipnya begitu. Nah, saya kira ini penjelasan awal yang perlu saya berikan kepada teman-teman yang sedang belajar menulis strike news. Karena di kelas kemarin kita pernah berlatih melakukan simulasi itu, kelemahan teman-teman itu tadi belum bisa menetapkan sudut pandang secara jelas, secara tepat. Yang kedua, masih menggunakan kalimat-kalimat panjang dan diksi yang kurang populer ya. Saya kira itu dulu yang perlu saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Kita akan bahas materi-materi berikutnya atau dalami lagi materi ini di pertemuan yang akan datang. Saya Rahmat Tuguran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.